Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, alhamdulillah sama-sama baik, Ibu ya. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya, Ibu Siti Komariah dan Bapak Dwi Arif Dharma Setiawan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada praktek coaching kali ini, saya berperan sebagai observer dan rekan saya, Ibu Siti Komariah sebagai coach dan Pak Dwi sebagai coachee. Ada 3 tahapan dalam praktek coaching kali ini. Yang pertama ada tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baik, saya awali percakapan ini dengan tahapan pra-observasi. Bu Komaria sebagai coach siap Ibu ya? Ya, baik Bu, siap. Ya. Pada tahapan ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian melalui alur tirta di mana ada tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian selain itu saya menggunakan prinsip coaching yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemitraan di sini jadi posisinya adalah setara, tidak ada atasan ataupun bawahan. Selain itu ada tujuan percakapan. Sedangkan untuk proses kreatif terjadi percakapan dua arah, kemudian percakapan ini menggali dan memetakan situasi coach serta menghasilkan ide baru. Dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Percakapan di sini ditutup dengan kesimpulan serta menghasilkan rencana baru. Itu untuk rubrik penilaiannya. Sedangkan pada observasi kali ini, apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan itu ada 2, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kalau yang spesifik ingin diobservasi itu apa, Ibu? Sepertinya saya lebih cenderung memilih yang pertanyaan berbobot, Bu. Jadi yang dipilih adalah pertanyaan berbobot untuk spesifik yang ingin diobservasi. Ya, betul. Sekarang untuk indikator ketercapaian dari kompetensi ini apa, Ibu? Indikator ketercapaian tentunya dari pertanyaan berbobot, kata kunci di situ adalah menggunakan kata tanya terbuka seperti itu, Bu. Contoh misalnya dengan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, terus berapa, dan banyak lagi. Yang penting kuncinya di situ adalah pertanyaan menggunakan kata tanya terbuka. Tentunya dari hasil mendengarkan yang baik seperti itu. Jadi menggunakan kata tanya terbuka, Bu ya, seperti apa, mengapa, bagaimana itu, Bu ya. Iya, betul. Ada lagi, Bu? Saya rasa sudah itu saja, Bu. Satu saja. Iya. Oh ya. Ya, dari sini ini indikatornya sudah saya sebutkan tadi. Silakan Ibu melakukan praktek coachingnya. Baik. Assalamualaikum Bu Siti Komaria. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Dwi? Alhamdulillah sama, Bu. Nah, sampean sibuk, Bu, hari ini? Ya, ini kebetulan saya lagi jam kosong, Pak. Ada apa, Pak? Enggak, Bu. Pengen cerita-cerita sebentar. Oh, alah, oke, siap. Ini kebetulan juga ada jam kosong, ada mata pelajaran lain yang ngajar di kelas saya. Iya. Monggo Pak, silahkan, biar kita lebih enak untuk ngobrolnya. Ini Bu, mau cerita tentang anak-anak ini, Bu. Oh, tentang anak-anak, Iya. kirain tentang apa gitu Pak. Soalnya Iya. kelihatannya Pak Dwi
kok kayak bingung, kayak mumet, seperti itu. Iya, Baik, kira-kira apa yang ingin diceritakan Pak tentang anak-anak itu? Apa ada masalah dengan mereka? iya Bu. Di anak-anak ini Bu, di jam pelajarannya saya ini apa ya kayak nggak fokus gitu. Terus kayak males-malesan di jamnya pelajaran saya itu. Oh, berarti ada masalah dengan mereka karena mereka tidak fokus seperti itu Pak. Iya Bu. Selain itu terlihat malas, seperti itu. Iya, anak-anak itu kayak semacam ya males-malesan gitu Bu. Tiap saya kasih pelajaran itu disuruh nggak mau, terus disuruh mengerjakan soal nggak tahu, disuruh maju ke depan juga nggak tahu juga, nggak mau gitu. Ngerjakan Oh, dikasih tugas nggak ngerjakan. oh, jadi ada masalah dengan mereka di saat pembelajaran Bapak. Iya Bu. Kira-kira ada harapan, apa harapan Bapak? Bapak bercerita ke saya seperti itu. Bapak langsung ke saya untuk menceritakan masalah mereka. Harapannya Bapak seperti apa ini? Harapan saya sih Bu, biar anak-anak itu kembali lagi ke full 100% ke saya gitu Bu. Jadi anak-anak itu tiap ada pelajaran itu biar fokus kembali supaya kan Oh, agar nih pengetahuan atau nilainya anak-anak itu kembali meningkat lagi seperti dulu. oh, seperti itu. Iya, Jadi kendalanya Bapak di sini mereka Bapak menganggap anak-anak itu kurang fokus pada pembelajaran Bapak dengan kata lain karena mereka terlihat malas seperti itu Pak ya. iya Bu. Dari kok Bapak sampai bilang seperti itu mungkin ada ketentuan-ketentuan kenapa? Ya gini Bu, anak-anak itu saya kan kebetulan masuknya di jam terakhir Bu di kelas mereka. Nah, pada saat saya melakukan pelajaran itu anak-anak itu kayak ada jiwa raganya itu ada di kelas sedangkan jiwanya itu kayak ada di mana-mana itu Bu, kayak ada fokus. Nah, pada saat saya melakukan tes ke anak-anak itu nilai-nilai mereka itu anjlok semua, lebih rendah daripada semester kemarin gitu. Oke, berarti Bapak mengatakan mereka tidak fokus, kemudian malas karena di situ diindikasi bahwa dari hasil ulangan mereka, ya hasil pembelajaran yang walaupun apa namanya dari nilai-nilai mereka yang anjlok seperti itu, Pak ya. Iya Bu. Kemudian kira-kira selain mereka tidak fokus atau malas-malasan seperti itu apa, Pak? Ya tidak ada sih Bu, ya cuman eh, saya merasa kayak gak nyaman gitu suasana di kelas. Kayak semacam saya berbicara sendiri, anak-anak itu seperti tidak ada tanggapan gitu. Gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira berapa anak itu Pak yang menurut Bapak itu Bapak yakini tidak fokus atas pertanyaan-pertanyaan sehingga berapa anak dari keseluruhan kelas? Kalau boleh saya kasih rentang dari 1 sampai 10 itu berapa anak yang tidak fokus ke pelajaran Bapak itu? Kalau yang saya amati sih Bu, lebih dari separuhnya Bu ya sekitaran 7 7 lah atau 8 gitu. Anak-anak Ada yang kurang 7. fokus. Ya, wah juga banyak juga Pak ya. Iya. Kemudian kalau lihat dari permasalahan itu, apakah hanya pada satu materi atau dalam semua pembelajaran yang Bapak lakukan? Kebetulan saya di matematika itu di kelas mereka itu sudah di semester ini itu baru dapat 2 bab Bu. Jadi di bab pertama itu saya coba anak-anak itu belajar biasa itu ternyata ada ya kayak tadi itu kayak ada fokus, kemudian males-malesan. Nah, begitu saya ulangan harian, anak-anak itu ya itu nilainya rendah. Nah, di bab selanjutnya saya coba dengan metode lain, Bu. Misalkan di kelas itu saya coba sambil main, kasih permainan ini sudah lumayan bagus, agak ada perkembangan. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, Bu.
seperti itu. Oh, alah, jadi itu terjadi akhir-akhir ini begitu Pak ya. Iya Bu. Kemudian harapan Bapak itu dari rentang nilai yang awal Bapak bilang 7 sampai 8 di situ, kira-kira harapan Bapak pengennya mereka itu targetnya berapa Pak? Ya targetnya sih pengen tuntas semua Bu. Targetnya Bu. Oh, Ya seperti namanya guru ya, kayak kalau anak-anak tidak tuntas itu kayak menjadi beban tersendiri gitu buat saya itu. iya ya, benar itu Pak, malah jadi PR buat kita Pak ya, gimana caranya untuk melakukan atau motivasi untuk mereka lebih fokus kepada pelajaran kita. Iya Bu. Kemudian kira-kira langkah apa ini Pak dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi, Bapak alami di situ, kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan? Nah, karena berkaca dari pengalaman kemarin, saya nyoba melakukan games permainan itu di dalam ruangan dan hasilnya eh, seperti tidak ada hasilnya. Nah, saya beranggapan ini bukan gara-gara pembelajarannya, mungkin gara-gara suasananya. Jadi saya pengennya itu melakukan pembelajaran itu di luar ruangan. Jadi saya pengen membuat apa? Mencari suasana baru buat anak-anak. Takutnya anak-anak itu jenuh karena di jam matematika itu di jamnya itu jam terakhir. Seperti itu. Oke, bagus Pak. Berarti Bapak berinisiatif untuk membawa mereka itu takutnya jenuh di kelas, Iya. seperti itu. Kemudian gimana Pak? Ketika mereka jenuh di kelas, kira-kira Bapak mau ngapain ini pada mereka ini agar mereka lebih belajar dengan santai, tapi tetap belajar, dapat materi seperti itu. Ya itu Bu, saya mau cari tempat yang kondusif, yang enak, yang nyaman buat anak-anak. Contohnya misalkan di bawah pohon atau lapangan di lapangan tempat duduk-duduk itu di taman. Nah, kemudian sambil lalu saya mencari kebetulan di bab 3 ini kita masuk ke bangun segitiga. Jadi kita bisa mencari Oke. contoh segitiga yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa lebih paham itu. Oke. Ide bagus itu Pak. Jadi mereka itu ketika mereka dibawa keluar, kebetulan juga mereka bisa belajar di luar lingkungan ya Pak ya, terutama di lingkungan sekitar mereka sehingga mereka dapat menemukan ya langsung bendanya, bentuk Iya, bangunnya, tidak hanya teori begitu Pak ya, iya tapi Bu, mereka betul. dapat menentukan langsung seperti apa itu yang namanya bangun segitiga dan sebagainya. Iya, Ya, bagus Pak, bagus. Itu mungkin memang bisa dilakukan oleh Bapak. Kemudian seumpamanya ini Pak, seumpamanya hal ini ya tidak berhasil. Kemudian kira-kira ada solusi lain ini Pak. Bagaimana kalau saya sih solusi berharapnya berikutnya? sih berhasil Bu. Tapi kalau misal ya namanya perjalanan kadang nggak mulus Bu ya. Nah, Iya betul. seumpamanya tetap tidak berhasil, saya rencana memang pengen eh, melakukan konsultasi kepada pihak kurikulum untuk merubah jadwal jam saya itu dimajukan. Yang awalnya di jam terakhir, Oke. pengennya ditaruh di jam pertama. Seperti itu. Oke. Berarti di sini melibatkan yang lainnya dong Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira siapa ini Pak? Siapa saja yang terlibat di dalamnya ini Pak? Kalau yang terlibat itu, Bu, kalau yang rencana kedua itu yang jelas pihak kurikulum, bagian kurikulum, kemudian guru-guru yang ada di jam tersebut, karena nanti saya pastinya minta tukeran. Gitu. Oke, berarti di situ ada jelas karena Bapak merubah jam tadi, ada pihak-pihak yang harus Bapak libatkan diantaranya kurikulum, kemudian tentunya dengan guru pelajaran lainnya seperti itu kan Pak ya. Iya, Bu. Kemudian dari solusi-solusi yang tadi Bapak bicarakan, kira-kira seumpama dari kedua solusi itu, kira-kira yang mana ini yang akan Bapak lakukan? Yang awal Bapak lakukan? Kayaknya tuh dalam waktu dekat ini sih saya ingin melakukan solusi yang pertama Bu, yaitu mencoba belajar di luar ruangan, karena untuk yang merubah jadwal itu agak sulit Bu untuk merubah di tengah-tengah Iya, semester seperti betul, ini. betul. Biasanya itu di awal semester atau enggak di akhir semester baru bisa dirubah pada Oke, saat rapat itu Bu. oke.
Ya betul betul itu Pak. Nah setelah itu kapan kira-kira ini Pak Bapak mulai akan melakukan rencana tersebut? Ya kalau bisa secepatnya Bu, minggu depan lah bisa gitu. Saya coba. Oh, oke oke. Dalam artian di sini Bapak akan melaksanakan secepatnya. Mungkin ada batas waktu Pak, kapan itu? Bapak melihat tingkat keberhasilan dari solusi yang Bapak lakukan di awal itu kira-kira kapan bisa kelihatan hasilnya, batas waktu maksimalnya seperti itu. Batas waktu maksimalnya ya di bab ini Bu, jadi di bab 3 ini. Jadi bab 3 selesai, nanti saya akan coba memberikan ulangan harian. Begitu muncul keluar hasilnya, misalkan tetap, saya akan coba solusi yang lain. Atau misalkan berhasil, nah itu bisa saya tingkatkan kembali. Seperti itu Bu. Ya, ya mudah-mudahan berhasil Pak ya. Ya Apa Bu, yang terima kasih. diharapkan oleh Bapak, berarti Bapak mengutamakan tadi yang bermain di luar kelas. Ya Bu. Kemudian ini Pak, tidak terasa ini obrolan kita sudah walaupun sebentar Pak ya, tapi kayaknya jam sudah mulai Iya Bu. mau ganti jam pembelajaran. Iya Bu. Kira-kira Tidak terasa. dari obrolan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Eh, Setelah melakukan obrolan ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Seperti itu. Dan saya merasa senang karena kemarin-kemarin saya bingung gimana cara mengatasi anak-anak nih. Setelah ngobrol dengan sampean, ya solusi yang itu saya dapatkan. Ya, baik. Berarti dari sini ya sebenarnya dari apa yang dihadapi Bapak, kendala-kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran sudah menemukan solusinya. Bahkan secara tidak langsung Bapak sendiri yang telah menemukan solusinya tersebut. Oh Walaupun iya, Bu. dalam bentuk obrolan Iya, sebentar seperti itu, Pak. iya, Bu. Baik, Pak. Nanti akan saya tunggu perkembangan selanjutnya ini, Pak ya. Iya, Bu, baik, Action Bu. Bapak, ya action Bapak saya tunggu. Selanjutnya kira-kira kapan ini kita ngumpul lagi? Ya, nanti Bu setelah keluar hasilnya itu, Bu. Nanti saya Oke, hubungi saya sampean tunggu lagi. Pak. Oke, saya tunggu Pak ya Iya, Bu. Terima infonya. kasih, Bu ya sudah meluangkan waktu. Iya Pak, sama-sama. Saya pamit undur diri dulu, Bu ya. Monggo Pak, Ya, monggo. terima kasih, Bu. Maaf mengganggu. Assalamualaikum, Bu. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Ibu ya. Iya Bu. Ya, dari praktek coaching tadi, indikator pengembangan yang Ibu inginkan apakah sudah tercapai Ibu? Gini Bu ya, dari apa yang saya praktekkan barusan bersama Pak Dwi sebagai coach dan saya sebagai coachnya, insya Allah Bu, saya rasa untuk indikator yang saya harapkan yaitu tentang kata tanya terbuka, sepertinya sudah terlaksana Bu. Seperti contohnya pada kata tanya apa, bagaimana, siapa, kapan, atau berapa seperti itu. Ya, mohon izin Bu ya hasil pemantauan saya di sini memang sudah memenuhi kriteria itu Bu, sudah tidak ada kata tanya tertutup, semuanya terbuka, tidak ada kata mengapa ataupun apakah begitu Bu ya. Kemudian dari rubrik dari kucing sendiri ini sudah melalui alur tirta di mana di situ ada tujuannya siswa fokus terhadap pelajaran dengan nilai yang meningkat gitu. Kemudian ada rencana aksi yaitu mencoba belajar di luar ruangan dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan secepatnya setelah batas waktu akhir bab gitu Bu ya. Sedangkan dari prinsip coachingnya ada kemitraan Ibu ini sudah setara, tidak ada yang atasan ataupun bawahan. Kemudian dari proses kreatif Ibu sudah menggali dari coaching sendiri dengan menghasilkan ide baru yaitu belajar di luar kelas, menentukan bentuk bangun ruang. Kemudian dari memaksimalkan potensi ini juga sudah ditutup dengan kesimpulan dan juga menghasilkan rencana baru. Itu hasil observasi dari saya.
semuanya sudah memenuhi. Kemudian untuk kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah praktik coaching tadi, Bu? Sepertinya ketika saya yang pertama kompetensi yang saya pilih itu pertanyaan berbobot, kemungkinan di situ saya memilih mendengarkan aktif. Karena kenapa saya memilih mendengarkan aktif? Saya berpikiran bahwa dengan mendengarkan aktif, saya akan berikutnya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot setelah saya melihat penegasan dari coach ataupun pernyataan-pernyataan dari coach seperti itu, Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah praktik coaching hari ini adalah mendengarkan aktif, Ibu ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Semuanya sudah sesuai. Ada dengan indikator yang ingin Ibu rencanakan hari ini Bu ya. Terima Ya. kasih Bu. Ya, Saya sama-sama, juga Bu. mohon maaf, mungkin ada kalimat yang kurang berkenan di hati Ibu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.